Arti dari kata implementasi Pancasila. Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan suatu hal. Pancasila berasal dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, sekaligus dasar negara yang dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila sendiri berarti penerapan atau suatu pelaksanaan dari sila-sila Pancasila. Dasar kehidupan di Indonesia adalah Pancasila. Kita harus selalu menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam hal apapun dan dalam kondisi apapun. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila di era sekarang. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai contohnya, pada saat COVID-19 seperti ini merupakan salah satu ujian bagi kita. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus berserah diri dan tentunya semakin dikuatkan doa dan ibadah kita. Contoh lain, kita sebagai umat manusia harus saling toleransi terhadap perbedaan agama yang ada di tengah masyarakat. Contohnya, ketika banyak diperbincangkan seorang menteri agama yang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan suara, namun dalam videonya beliau terlihat membandingkan dengan suara anjing. Padahal banyak sekali non-muslim yang malah menghargai betul akan adanya azan. Bahkan saya pernah membaca komentar di salah satu media sosial yaitu TikTok, ada yang menjadikan azan sebagai pengingat waktu. Kemudian ada juga pada saat Idul Fitri dan sholat Id dilaksanakan di sekitar rumah non-muslim, mereka malah menyediakan tempat parkir untuk umat muslim yang melaksanakan sholat Id. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah ketika pandemi banyak berdampak pada perekonomian masyarakat. Seperti gambar 1 terdapat para buruh pabrik dan wirausahawan mengalami penurunan. Para buruh pabrik di PHK dan para wirausaha sepi peminat. Maka dari itu, dari pemerintah banyak memberikan bantuan baik berupa uang maupun makanan pokok. Kemudian contoh lain bisa dilihat pada gambar 3, ketika kita ada orang yang karantina karena terpapar COVID-19, maka sebagai sesama manusia harus saling membantu, seperti kita memberi makanan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan saat karantina. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita juga harus menjaga sesama manusia satu sama lain agar virus COVID-19 cepat berakhir. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di mana dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, Indonesia berada dalam keadaan yang dikata tidak baik-baik saja. Baik dari segi ekonomi, di mana banyak penurunan pendapatan, bahan makanan pokok mengalami kenaikan harga, bensin pun sekarang juga mengalami kenaikan harga. Dari segi sosial, sekarang juga dibatasi untuk bersosialisasi. Ya walaupun sekarang sudah mulai diperbolehkan untuk saling bertemu, seperti pada gambar tersebut, walaupun bertemu tapi tetap berjarak. Kemudian anak-anak yang masih sekolah seperti pada gambar tersebut yang melakukan dengan daring, maka menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pelajaran sehingga bisa menyebabkan turunnya prestasi. Maka dari itu kita sebagai warga negara kita harus bersatu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan bersama-sama. Tidak malah saling menghujat atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Muncul berbagai permasalahan di era pandemi seperti ini, namun semua penyelesaian harus dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Seperti diberlakukannya sistem PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan karena semakin meningkatnya jumlah yang terpapar COVID-19. PSBB diterapkan atas dasar musyawarah dari perwakilan-perwakilan rakyat yang berwenang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Hal ini harus diberlakukan adil, yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Apakah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila penting? Jawabannya iya, implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Apabila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan setiap perilaku kepada Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Pancasila memang merupakan ideologi terbuka di mana Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada baik dari segi zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Pancasila tidak bersifat mutlak dan tidak dipaksakan dalam suatu hal saja. Namun demikian tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri.